Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof hadir kembali dengan kisah You Legend, si anak SMA mantan tentara bayaran. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, silakan ke halaman utama channel untuk melihat playlist You Legend dari episode pertama. Jadi, langsung saja siapkan bantal, mulai rebahan, dan simak kisahnya. 001 dan 003 berhadapan di tengah hutan. Di bawah hujan deras, 003 merasa heran karena hidup di camp memang menyebalkan. Tetapi ia bertanya-tanya, mengapa 001 harus melakukan ini? Melihat bahwa 001 masih waspada, 003 tersenyum licik dan mengajaknya untuk kembali. Meskipun aturan camp mengharuskan seorang pengkhianat diusir, jika orangnya adalah 001, dia hanya akan mendapatkan hukuman. Meskipun hukumannya tentu akan lebih berat. Namun, 003 akan berbicara baik tentangnya, dan anggota numbers lainnya juga akan melakukan hal yang sama. 001 agak ragu mendengar itu, namun dia teringat sesuatu. 003 adalah seorang wanita penipu. Sambil terus mengajaknya kembali, tembakan diarahkan kepadanya. 001 yang sudah curiga dengan mudah menghindari tembakan tersebut dan memberikan serangan balasan. Hutan menjadi terang akibat kilatan peluru dan suara tembakan terus terdengar. Pertempuran sengit terjadi antara dua numbers tersebut. Tetapi 001 sudah kelelahan. Staminanya hampir habis karena terus diburu. Kondisi 003 juga sama, napasnya terengah-engah. Dia kemudian bertanya, bukankah lebih baik jika 001 mati saja? Mengapa seorang pemimpin numbers bertindak seperti ini? Padahal semua orang tahu bahwa pengkhianatan berarti kematian. Bagaimana dengan rekan-rekan yang mempercayainya dan menurutinya? Orang-orang gila itu mengikuti semua perintahnya. Tetapi, apakah 001 harus bertahan hidup dengan membunuh mereka? 001 membantah, dia tidak membunuh mereka. Dia hanya membuat mereka tidak bisa mengejarnya. 003 terkejut mendengar itu. 001 berhasil sampai sejauh ini tanpa membunuh rekan-rekannya. Dia tidak percaya. Bocah yang pertama kali datang ke camp, yang dia kira akan mati kelaparan karena tidak bisa mendapatkan makanan, apalagi berlatih, kini telah menjadi monster. Dalam pikirannya, 003 merencanakan sesuatu dan kemudian menyuruh 001 pergi. Jika 001 sampai sejauh ini ingin melarikan diri, tinggalkan semuanya tentang numbers dan pergi saja. 003 ingin melihat seberapa baik 001 menjalani hidupnya. Setelah mendengar itu, 001 segera melarikan diri, meninggalkan 003 dengan rencana yang liciknya. Kembali ke masa kini, terdengar suara keras di gimnasium. Mata para pengawal SW terpaku pada satu arah, di mana Legend sedang meninju samsak berkali-kali dengan sekuat tenaga. Dia teringat perkataan Liam bahwa orang yang membunuh numbers yang dulu mengejarnya adalah 003. Legend kemudian memberikan pukulan terakhirnya, membuat samsak tinju bergetar. Seijo bertanya, ada apa? Karena dia belum pernah melihat Legend meninju samsak sekeras itu sebelumnya. Legend berbalik, dan di depannya para pengawal tampak gemetar ketakutan melihatnya meninju samsak. Sesaat kemudian, pelatih memanggil mereka semua dan mengatakan bahwa ada hal penting yang perlu diketahui oleh para pengawal. Untuk jadwal prastir ke luar negeri kali ini, selain tim keamanan 1, atasan memutuskan untuk menarik personel tambahan dari tim lain karena merasa keamanan perlu ditingkatkan akibat kejadian tidak mengenakan baru-baru ini. Detailnya akan disampaikan pada masing-masing ketua tim.
Setelah itu, pelatihan membubarkan mereka. Sementara itu, di tempat lain, Bos Iron menyeringai. Mendengar kalau Presiden SW akan keluar negeri, dia berkata, ini adalah kesempatan yang sangat baik. Belakangan ini, SW terlalu berani, hingga mereka tidak lagi tahu batas. Si bos menghela nafas. Karena itu, dia turun tangan. Tetapi, semua usaha berakhir gagal. Untungnya, kali ini ada kesempatan besar untuk memulihkan semuanya. Orang tua itu bilang bahwa dia akan datang sendiri. Dan si bos menyuruh bawahannya untuk memberitahu yang lain tentang berita ini. Komandan Forrest terlihat kesal dan bertanya tentang orang yang diperintahkan para atasan. Bawahannya menjawab bahwa orang itu sudah tiba beberapa saat lalu dan sedang diantar ke sana. Si bawahan lalu protes, mengatakan bahwa dia benar-benar tidak menyukai situasi ini. Dia tidak percaya bahwa Forrest harus bekerja sama dengan orang yang bahkan mereka sendiri tidak tahu siapa. Komandan juga berpikir begitu. Dia tidak percaya kali ini mereka tidak diberikan tanggung jawab sepenuhnya dan harus bekerja sama dengan orang-orang tak dikenal. Bukankah itu berarti para atasan tidak bisa mempercayai mereka? Dia kemudian memerintahkan untuk membebaskan Alice dari masa percobaan dan memasukkannya ke dalam tim. Si bawahan ragu, bertanya apakah perlu membebaskan wanita itu dan memanggilnya kembali. Wanita itu selalu bertindak sembarangan. Komandan tidak peduli. Pastikan saja bawahannya memperingatkan Alice bahwa jika dia tidak patuh kali ini, Forrest akan membunuh adiknya. Si bawahan mengerti dan pintu ruangan terbuka. Seorang wanita masuk dan anggota Forrest terpana melihatnya. Orang itu adalah 003. 003 bertanya dengan ramah, apakah komandan adalah pemimpin Forrest? 003 dengan santai duduk di kursinya. Komandan lalu bertanya, berapa jumlah anggota yang akan bergerak bersama tim Forrest? 003 menjawab, 3 orang, termasuk dirinya. Si bawahan tertawa mendengar itu. Hanya 3 orang, katanya, dan wanita itu juga akan ikut bergabung. Apa dia berencana menjebak lawan dengan kecantikannya? 003 membalas dengan santai. Seperti yang dilihatnya, menjebak lawan dengan kecantikan memang bidang yang dia kuasai. Si bawahan kesal, tapi memilih diam. Di sisi lain, komandan sedikit kagum melihat wanita itu tidak goyah sejak awal sampai sekarang. Komandan lalu memberitahu jika dia tidak suka persoalan kali ini. Dia tidak percaya Forrest harus bergerak bersama tim lain. Apalagi sebuah tim yang sama sekali tidak punya sesuatu yang sudah teruji. 003 bisa mengerti. Komandan melanjutkan, wanita itu dan timnya tidak punya pilihan selain bergerak bersama. Tapi tim Forrest yang akan memimpin. Apa dia keberatan? 003 menggeleng. Dia tidak masalah. Yang terpenting adalah kesuksesan misi mereka. Karena sudah tidak lagi ada masalah, 003 bangun dan berkata bahwa meeting mereka sudah selesai. Selanjutnya, mereka akan bertemu di tempat perjanjian bersama tim masing-masing. Sebelum pergi, si bawahan menghentikannya, mengatakan kalau seharusnya dia memberitahu namanya sebelum pergi. 003 menjawab Queen sebagai namanya. Si bawahan juga memperkenalkan diri, namanya Jekyll. Karena kali ini dia akan memimpin, jadi mereka akan segera bertemu lagi. Queen tersenyum, mengatakan bahwa namanya terdengar keren. Jekyll meneringai. Senang mendengar itu. Queen kemudian pergi dari sana. Sementara itu, di rumah, saat makan malam, Dawn bertanya, apa benar kakaknya akan pergi dinas ke luar negeri? Legend mengiyakan, dia akan menemani Prestir SW pergi dinas ke luar negeri. Mata Dawn berbinar.
kakaknya benar-benar berbakat. Kakek setuju. Tentu saja Legend berbakat. Dia akan pergi untuk mengawal Presdir. Apalagi itu Presdir SW. Mana mungkin mereka mempercayakan pekerjaan seperti itu pada orang yang tidak berbakat. Legend meluruskan, dia hanya akan mengamati. Ada tim khusus yang akan mengawal Presdir SW. Kakek berkata lagi, walau begitu, pasti Legend dibawa karena biasa berperilaku baik. Jika ada masalah, dia tak akan dibawa ke tempat sepenting itu. Begitulah cara masyarakat bekerja. Legend tersenyum mendengar itu. Selesai makan, dia dihubungi oleh 006 tepat jam 9 malam. Memberitahunya kalau ternyata penyerangan 003 ke markas 002 dilakukan dengan persiapan yang matang. Khawatir, Legend menanyakan kerugian yang diterima oleh pihak 002. 006 menjawab, karena tempat persembunyian saat itu adalah markas utama mereka, banyak senjata milik mereka yang hancur. Kabar baiknya, tak ada satupun dari pihak 002 yang terluka parah. Setelah memperingatkan 006 dan yang lain, 002 dan anggotanya benar-benar bersembunyi. Bahkan sekarang sampai saat ini mereka masih belum bisa untuk dihubungi. Dan dari yang didengarnya, 003 sepertinya cukup memahami situasi 006 dan yang lain. Itu sebabnya sekarang dia tidak lagi bisa menggunakan safe house yang biasa dia gunakan. Legend lalu bertanya di mana 003 sekarang. Sayangnya 006 tidak tahu meski sudah menyelidikinya. Jejak 003 tidak ditemukan sama sekali. Sepertinya dia benar-benar tidak meninggalkan jejak, karena selama ini dia membuat dirinya sendiri menjadi orang yang sudah mati. Dan mungkin karena itu pula dia yakin bahwa kemunculannya tidak bisa diketahui dengan mudah. Ini akan memakan banyak waktu. Legend kembali bertanya, kali ini tentang 002. 006 membalas, walaupun 002 seperti robot, hal ini tidak mungkin mudah baginya karena dia juga manusia. Pacarnya yang dikira sudah mati kembali lagi, dan ternyata pacarnya adalah pengkhianat yang membunuh rekan-rekannya. Bahkan sampai mencoba membunuh 002. Di sisi lain, 005 menggerutu, berkata, dia sudah menduga kalau wanita jalang itu adalah pelakunya. Sejalang yang menarik pelatuk selagi merayu orang dengan senyumannya. 006 kemudian berkata akan menghubungi jika mendapat kabar baru lagi. Tapi teringat sesuatu dan bertanya, apa 001 akan pergi ke luar negeri? Untuk berjaga-jaga, dia harus menutup wajah selagi di sana. Karena dia sangat terkenal di wilayah di mana dulu dia bekerja sebagai tentara bayaran. Saat ini, di sebuah apartemen kecil, terlihat beberapa orang dengan senjata lengkap sedang bersiap-siap. Dan di sana juga terdapat Alice yang sedang mereload pistolnya. Jackal memperingatkan dari belakang, sebaiknya kali ini dia melakukannya dengan benar dan jangan sampai bergerak sendiri sesuka hati. Namun dia diacuhkan. Kesal, Jackal mencengkeram kerah baju dan bertanya, apa Alice mengabaikan perkataannya? Tapi Alice balik bertanya, apa yang akan dia lakukan? Apa dia ingin mati? Jackal berkata, dia sudah memperingatkannya dengan jelas. Jika tidak melakukannya dengan benar, Forrest akan membunuh adiknya. Hal yang sama juga berlaku jika Alice tidak mengikuti perintah Jackal. Dan kali ini tidak akan berakhir hanya dengan sebuah peringatan. Alice geram, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Dia lalu menyuruh Jackal memberitahu siapa targetnya. Tapi dia malah diperintahkan untuk menunggu. Jika waktunya sudah tiba, Jackal akan memberitahu siapa targetnya. Alice cukup mematuhi perkataannya. Sesaat kemudian, Queen tiba bersama timnya. Akhirnya, misi akan dimulai. Ekspresi Jackal langsung berubah.
Queen bertanya apa dia sudah menerima data yang dikirimnya. Jekyll menjawab tentu saja dia sudah mempelajari semua dengan seksama, bahkan sudah memetakan medan di sekitar tempat singgah target. Queen lalu berkata dia hanya akan mengikuti arahan dari Jekyll. Sementara itu, Alice merasa ragu kalau wanita itu adalah support tim luar. Padahal menurutnya tidak mungkin dia diterima dengan mudah jika melihat kepribadian komandan. Queen menyadari dia sedang diperhatikan. Dia kemudian menyapa agen terbaik Forrest. Jekyll jengkel mendengarnya. Beberapa misi Alice terlalu dibesar-besarkan. Di dekat sana terlihat beberapa pengawal sedang mengamankan sebuah hotel tempat Prestige SW tinggal saat ini. Di dalam kamarnya, Prestige bertemu dengan Legend. Dia merasa tidak enak, anak itu dibawa ke luar negeri, tapi tidak bisa punya waktu untuk dirinya sendiri. Tapi Legend tidak terlalu peduli. Lagi pula, sebagai seorang Prestige, beliau harus memikirkan pandangan anggota tim lain juga. Prestige lalu bertanya, apa Legend tidak lelah? Beberapa hari bekerja secara intensif selama berkeliling di berbagai negara. Dan seperti biasa, Legend tidak mempermasalahkannya. Prestige lalu menyebut Ketua Go yang juga sudah bekerja keras selama ini. Tapi Ketua Go menyangkal. Ditambah, meskipun jadwal Prestige sudah selesai, kerjaan mereka belum selesai sampai beliau tiba di rumah dengan selamat. Prestige membenarkan umurnya sudah tua untuk berkeliling seperti sekarang. Tapi dia harus melakukannya jika ingin bertahan di pasar. Tidak peduli seberapa besar perubahan dunia, ada perbedaan antara dia yang mewakili perusahaan bergerak dan tidak. Prestige kemudian menanyakan kehidupan Legend belakangan ini, dan jawabannya baik-baik saja. Prestige lalu menatapnya dan bertanya lagi, dia dekat dengan Yuna kan? Legend mengiyakan. Prestige lanjut bertanya, apa Yuna sudah mempunyai teman laki-laki? Legend bertanya, apa maksud Prestige sekarang pacar? Jika benar, setahunya Yuna tidak punya itu. Ketua Go yang sudah tahu arah perbincangan itu mulai berkeringat. Sementara itu, di bangunan sebelah, beberapa orang berpakaian hitam menyusup ke hotel tempat Prestige tinggal menggunakan tali. Di basement, sebuah mobil van baru saja tiba. Dari dalam mobil, keluar beberapa orang yang menyamar sebagai pelayat. Queen, Jekyll, dan Alice sedang mengawasi pergerakan tim yang baru saja menyusup. Terlihat bahwa keamanan ruang CCTV sudah dilumpuhkan. Jekyll dengan penuh percaya diri mengatakan bahwa mereka hanya perlu menunggu di situ. Mereka hanya perlu menyelesaikan misi dengan cepat dan pergi. Sebelum berangkat, Jekyll menerima perintah dari komandan. Tim Forrest harus mengurus seluruh misi dan tidak boleh membiarkan tim lain menyelesaikannya. Komandan tidak hanya mengecualikan Queen, tetapi juga Alice. Tidak perlu membuatnya turun tangan untuk mendapatkan kredit. Sementara itu, Alice merasa canggung karena pernah berlatih dengan para pengawal SW, walau hanya sebentar, sehingga dia merasa nyaman ketika Jekyll mengatakan akan mengurus semuanya sendiri. Jekyll kemudian memberi perintah untuk memulai misi, dan segera lantai tempat tinggal Presiden Direktur dipenuhi gas bius. Para pengawal yang berjaga langsung ambruk dan tak sadarkan diri. Sesaat kemudian, pintu lift berbunyi. Begitu terbuka, beberapa pria dengan masker gas dan bersenjata lengkap masuk. Setelah menghajar pengawal di luar, mereka masuk ke dalam. Di sana, terlihat beberapa pengawal lain pingsan. Para pria itu mendobrak pintu kamar Presiden Direktur, dan Legend yang sudah bersiap merebut senjata pria tersebut, lalu melumpuhkannya. Dua musuh di pintu masuk terkejut melihat kejadian itu. Namun, sebelum mereka sempat bereaksi, mereka ditembak mati oleh Legend, membuat keempat musuh tergeletak di lantai bersimbah darah. Ketua Go yang menyaksikan kebrutalan itu merasa takjub. Legend mampu menjatuhkan dua orang dalam sekejap.
dan menaklukkan semua musuh yang lain. Juga mengambil kesempatan saat mereka tidak bisa melepaskan tembakan dengan benar karena keadaan yang kacau. Meski dia memiliki pengalaman di lapangan dan kemampuan yang hebat, melakukan hal seperti ini adalah level pekerjaan yang berbeda. Selain itu, dia juga dengan cepat menyadari adanya gas yang masuk melalui ventilasi. Tadi Legin tiba-tiba bangun. Presiden direktur langsung bingung dan bertanya, "Kenapa?" Legin mengatakan bahwa dia mencium bau gas yang membuat presiden direktur dan ketua GU panik. Jika terlambat beberapa detik saja, mungkin mereka semua sudah pingsan. Setelah melihatnya secara langsung, ketua GU tidak bisa mengukur sejauh mana kemampuan Legin. Legin kemudian mengambil masker gas dan memberikannya kepada presidir. Mereka bertiga segera memakai masker. Melihat hingga saat ini belum ada pergerakan dari pengawal di ruang samping, sepertinya mereka semua sudah pingsan. Ketua GU sudah mencoba menghubungi mereka melalui walkie-talkie, namun tidak ada respon. Legin mengecek saluran telepon dan menemukan sambungannya terputus. Dia lalu memberitahu bahwa mereka harus segera keluar dari hotel. Melihat gas masuk melalui ventilasi dan telepon terputus, bisa berarti seluruh hotel sudah jatuh ke tangan musuh. Sesaat setelah mengatakannya, dua musuh menerobos dari jendela, tapi Legin dengan cepat menembak dan membuat keduanya menjadi mayat yang bergelantungan di tali. Presidir dan ketua GU terpaku melihat itu. Legin kemudian mengajak mereka pergi. Di sisi lain, Jekyll marah karena tim Alpha dan Bravo tidak melaporkan situasi padanya. Namun ekspresinya berubah saat melihat target mereka keluar dengan selamat. Queen tersenyum. Tampaknya kedua tim tadi gagal. Dia lalu memberi isyarat kepada bawahannya dan pergi untuk mengurus target misi. Sambil berlari, Jekyll dengan kesal menyuruh semua anggota mengikutinya. Legin memeriksa salah satu pengawal dan bersyukur para pengawal tidak mati, melainkan hanya pingsan karena gas. Presidir bersyukur dan Legin kembali mengajak presidir pergi. Orang-orang di sana hanya akan aman jika beliau keluar dari sana. Kakek tua itu mengangguk setuju. Melihat lorong di depan, Legin berkata dia akan memimpin. Ketua GU menolak, tapi Legin meyakinkannya bahwa dia tidak lebih terlatih dalam mengawal VIP dibandingkan ketua GU. Dalam situasi sekarang, tepat baginya untuk memimpin jalan dan ketua GU melindungi presidir. Namun, baru beberapa langkah, terdengar suara pintu lift. Queen dan bawahannya keluar dari dalam lift. Legin segera menembaki mereka, memberi kesempatan bagi presidir untuk melarikan diri. Queen menjadi jengkel, dia kira tim tadi akan berguna karena mereka dari Forest. Tetapi ternyata mereka hanya memperbesar masalah. Kedua bawahannya membalas serangan, menyudutkan Legin. Melihat presidir sudah jauh, Legin menembak sekali lagi sebelum akhirnya lari dari sana. Mereka bertiga menuju tangga darurat. Dan lagi-lagi langkah mereka terhenti. Legin melihat ke bawah. Dari sana terdengar suara orang yang sedang berlari menaiki tangga. Tatapan Legin berubah. Dia sudah siap. Ya, maka berakhirlah kisah You Legend pada hari ini. Min Prof pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.